Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Sekarang aku pengen bahas satu serial yang lagi in banget, lagi terkenal banget. Jadi aku kalau kemana-mana di sosial media pasti ngelihat ada post tentang ini. Itu adalah, ya teman-teman pasti tahu ya, Squid Game ya. Jadi untuk yang belum pernah nonton, hati-hati ini akan ada spoiler dikit. Pokoknya ceritanya secara umum itu adalah ini tentang permainan. Jadi ada 400 orang dikumpulin di dalam 400-an orang dikumpulin di dalam satu pulau, dan di situ mereka melakukan permainan-permainan, tapi permainannya tuh permainan tradisional. Kalau di Indonesia tuh kayak main petak umpet, main tarik tambang, lomba makan kerupuk. Nah, yang menang itu akan dapat uang sangat luar biasa, tapi yang kalah akan tereliminasi dan ya kalau di sini ekstrimnya dibunuh ya. Ini cerita fiksi, jadi kalau yang kalah ternyata ya tereliminasi nyawanya juga gitu. Nah, kayaknya menarik apabila kita coba mencari pelajaran dari film ini. Nah, kalau menurut aku ada beberapa hal yang penting di sini. Yang pertama adalah semua itu sebenarnya berpusat ke uang. Banyak yang berhutang, terus banyak yang lagi dikejar-kejar debt collector, terus ada malah yang emang pengen dia melakukan penipuan lalu ketahuan polisi dan dia harus mengembalikan uang itu ya. Jadi dia ikut permainan ini gitu. Tapi lucunya ternyata uang itu tidak berarti kita punya banyak uang itu tidak berarti bahwa kita akan bahagia. Karena salah satu pemeran ya nanti akan ada yang menang. Setelah dia dapat uangnya tuh yang luar biasa besar sekali. Itu ternyata dia tidak bahagia. Karena setelah dia keluar dari tempat pertandingan itu, dia kehilangan orang yang dia kasihi. Nah, di situ aku mendapatkan tuh ilmu bahwa ternyata nggak semuanya tentang uang ya. Memang uang bisa membeli sebagian kebahagiaan. Tapi ada bagian-bagian kecil dan mungkin bagian-bagian penting yang tidak bisa dibeli dengan uang gitu. Dan satu lagi, si pencipta permainan ini adalah dia merasa bahwa dia sudah punya banyak banget uang sekali, tapi dia malah merasa sulit sekali mendapatkan kesenangan. Nggak ada perjuangan lagi, nggak ada tantangan. Mungkin hal-hal seperti itu ya yang membuat dia tidak bisa senang lagi. Aku setuju dengan yang dikatakan sepertinya ingin disampaikan oleh film ini, kalau uang tuh tidak bisa membeli segalanya gitu. Kadang kita terpatok dengan materi ya, padahal kalau ditelusuri lebih dalam biasanya kan materi itu ujung-ujungnya untuk membahagiakan keluarga kita, membahagiakan orang terkasih, dan pokoknya ujung-ujungnya adalah untuk membahagiakan gitu. Padahal siapa tahu materi yang dianggap kita butuhkan itu sebenarnya tidak perlu untuk membahagiakan orang terkasih. Jangan-jangan orang terkasih hanya butuh waktu kita, hanya butuh perhatian kita, hanya butuh dibantu, diucapkan kata-kata cinta, dan banyak hal lah yang bisa kita lakukan selain pemberian materi. Lucu ya, dari film ini aku merasa bahwa bisa jadi kita seringkali salah mengejar sesuatu nih. Kita mengejarnya lebih fokus ke materi, bukan fokus ke kebahagiaannya. Karena memang benar, uang bisa membeli sebagian kebahagiaan, tapi ada banyak juga kebahagiaan yang mungkin itu adalah kebahagiaan penting yang tidak bisa dibeli dengan uang. Terima kasih teman-teman semua karena sudah menyisakan waktunya untuk mendengarkan saya di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat dan dapat memberikan dampak positif pada teman-teman semua. Bila memang suka, bagikan ke orang terdekat, dan sampai bertemu di Kata Segara berikutnya. Dadah. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. In other words, please be true. In other words, I love you.